Berarti ada orang yang sadar, ada orang yang enggak. Yes. Kok enggak sadar berarti selama ini kok random? Nah itu. Enggak kan? Pasar cewek-cewek cantik ini siapa sih? Kita. Kita enak liatnya gitu. Enggak, men. Visual. Kajian, Kok kajian? ceramah aku biasa lewat. Memang aku blokir biasa tuh video-video kayak itu. Aku save sih. Enggak, sedikit. 2 lah paling. Enggak, ada masih. Kau kenal Sorto enggak? Fotonya kayak ini nih. ada foto dia yang aku tidur dulu yang kursi goyang, ingat. Sing. Gitu. Ya 95 lah. 95 juta. Mungkin 93 atau 94. Berarti seorang pria pemuda Aceh di zaman sekarang harus punya 95 juta untuk menikah. Kau pengen nggak balik ke masa kecil kau? Tapi kalau misalnya kau dikasih balik ini, tapi dengan diri kau yang sekarang enak lah. Patah kumis kan. Ya. Kayak aman. Lego. Aku nggak pakai sepatu aja. Lego, yo. Aku nggak pakai sepatu apa? Yeah. Alhamdulillah. Aku nggak pakai sepatu apa? Kemo. Mandi kau gimana? Let's go. Mandi dah. Oh masih berminyak aja. Panas, Dok, di luar. Oh masih pakai baju apa? Masih pakai. Belum mandi apa? Nggak bekilan muka apa? Nggak mandi anjir, cuci muka cuma. Iya cuci muka. Nggak bekilan muka apa? Iya nggak bekilan muka apa? Langsung ngudut anjir. Apa nih outfit kayak gini coba? Minum lu, minum sekali lagi. Oke. Bismillah. Tadi awak kayak gitu dia nggak? Aku ada tadi. Ya udah. Aku ada tadi. Berarti ambil berdua-dua gitu. Jadi topik kita malam ini apa, men? Nggak langsung ke topik gitu. Oh, Kayaknya lebih enak ngarah ke kau gini lah. Ya. Kau pernah nggak ketemu orang random gitu? random yang kayak mana nih, Cok? Random dia orangnya aneh gitu. Kawan boleh, orang boleh. Aku kalau ketemu orang random sering pasti. Oke. Maksudnya banyak. Bukan 1 2, tapi sering. Tapi pertanyaan kau mau yang orang yang paling random atau yang randomnya? Jadi random ini sebenarnya ada kategori, men. Nah, Random tuh ada kategori. kategorinya apa? Kategori yang memang expert, Ya. kategori yang menengah, dan yang biasa gitu. Random biasa ataupun yang sering-sering ada di mana-mana. Oke, sebelum itu aku tanya, kau masuk kategori random nggak? Aku kadang random, Wak. Siapa yang nilai itu? Nggak tahu, kita tuh sadar kadang-kadang waktu kita udah siap ngelakuin hal-hal random. Random lewat gitu? Ya? Random lewat. Iya betul. Kayak anjir random kali aku. Nah, kayak itu. Berarti kau masuk kategori random level berapa? Kadang-kadang randomnya bisa medium, kadang bisa expert juga yang. Oke. Jadi random nih sebenarnya ada keahliannya, men. Keahlian tapi di alam bawah sadar orang yang dia tuh nggak secara nggak langsung bisa ngelakuin hal random. Lihat, kok pernah nggak buat hal-hal random kayak itu? Pernah. Apa misalnya? Tunggu, random ini tuh random kelakuan nggak sih? Iya, Ini random orangnya nih. Maksudnya? Ya orangnya secara personality gitu. Ya contoh gimana? Saya dia datang nih. Datang. Kita nggak usah dari conversation aja. Oke. Kita lagi bahas satu, nanti dia tiba-tiba masuk. Oh, itu. ya. Salah satunya itu. Misalnya cara ngomong gitu. Cara ya. ngomong. Dari topik satu tiba-tiba random dia pindah ke yang planet Mars gitu kan. Saturnus. Nah, itu pasti itu sering. Karena kadang-kadang kan, misalnya aku ngomong nih sama aku. Aku tuh kadang mikirin hal lain, ngerti nggak? Nah itu, misalnya kau lagi ngomong masalah apa? Masalah cinta misalnya. Aku lagi mikirin gimana caranya kita bisa ke planet Mars. Contoh gitu. Jadi kadang-kadang otak kita tuh mikirin hal lain juga gitu. Bukan cuma dengerin yang kau ngomong. Itu yang buat jadi random. Oke. Kalau aku masuk kategori random nggak? Kok random anjir? Sebenarnya Kok random kali anjir? Sebenarnya yang kita lakukan ini tadi. Oke. Masuk nggak? Oke, ini sebenarnya random. Tiba-tiba buat podcast. Ya, ini random. Habis itu bahas orang random. Ya, Padahal itu aku random. Tapi aku nggak merasa random. ya oke. Berarti ada orang yang sadar, ada orang yang enggak. Yes. Kok nggak sadar berarti selama ini kok random? Nah itu. Enggak kan? Enggak lah.
Itu yang bahaya, men. Kenapa? Karena gini ya, kita tuh kan harusnya bisa mengetahui apa aja yang udah kita buat nih. Misal kau makan, sadar nggak? Minum, sadar nggak? Ngelakuin hal random, sadar nggak? Nah itu. Oh. Nah itu. Kenapa kau nggak sadar waktu kau ngelakuin itu? Oke. Perut jaga. Tadi kawan kan? Pacar kau random nggak? Nggak sih. Kau punya pacar emang? Kok orang tiba-tiba kesini ya? Nggak apa. Pacar random Punya nggak? pacar. Ya, random nggak ada? Nggak sih, kalau random Nggak. kadang-kadang aja, tapi tipis-tipis, nggak terlalu random, nggak terlalu parah. Pengen ngudut nih tapi Kalau pacar kok? cepet kali tanya balik. Jangan langsung tanya balik lah. Itu kan cara cari aman, men. Nggak random berarti? Nggak. Nah. Suka kok? Suka sama? Orang yang nggak random? Aku suka sama orang yang normal nih. Maksudnya nggak terlalu random. Oke. Tapi randomnya sesekali oke. Itu biasanya kayak kelakuan yang gemoy. Kelakuan yang lucu, oke. Berarti random cewek kok? Sesekali. Oke. Tipis. Standar TikTok nggak ada? Aku yakin ya ada sesekali kayak gitu. Cuman kan nggak semua standar TikTok itu salah. Oke. Nggak semua standar TikTok itu salah, tapi ada yang aku nggak sependapat. Ya, tapi dia termasuk kak? Setengah. Gimana tuh salah satu standar TikTok menurut kau? Standar TikTok tuh gini, hal yang kita tuh belum pernah dengar tuh dari sebelumnya, dari buku, dari sebelumnya intinya belum pernah ada nih teori itu. Baru zaman-zaman sekarang aja, baru ada keluar-keluar teori-teori ataupun kayak intinya hal-hal baru lah. Dan kebanyakan aku lihat itu di arahnya ke cewek kayak gitu. Iya, menurut awak kan gini. Dia bikin satu standar dia sendiri sebenarnya. Standar dia sendiri. Kebetulan FYP. Relate dia aku nih. Iya, kayaknya bisa dipakai nih gitu. Kayaknya iya sih bisa nih. Akhirnya dia post kayak apa namanya tuh? Posting ulang atau dia up ke story atau dikirim ke cowoknya. Ya, langsung kirim ke cowoknya. Jadilah itu yang namanya standar TikTok ya kan. Tapi gini, kenapa kayak bisa relate apa segala macam? Kebanyakan yang aku lihat, kenapa dia setuju terus pendapat kadang-kadang. Ini sebenarnya kesalahannya di sini aja. Karena kebanyakan dia nggak kayak ngulik dulu tuh. Jadi kayak merasa wah betul nih aku kayak menang nih, gitu ya? Kayak lebih pro gitu ke dianya tuh kadang-kadang. Nah itu langsung dipakai, intinya nggak di cerna dulu lah. Itu dia. Ini sesuai nggak nih? Cocok nggak? Apa cowok aku bisa kayak gini nggak? Gitu. Ya itu betul. Gitu. Maksudnya apakah semua kondisi itu bisa dipakai dengan standar ataupun pendapat itu? Kan nggak semua. Setiap orang kan kondisinya beda-beda. Makanya nggak bisa dipakai standarisasi, nggak bisa dipukul ratakan ke semua orang. Karena kondisi, keadaan, situasi orang tuh pasti beda-beda. Bahkan tingkat cinta orang tuh kadang-kadang beda. Beda. Nah, Beda, oke. ya. Jadi menurut aku kalau di standarisasi itu sulit, men. Ulala Semi teman-teman. Dia sekarang ada di tim aku sebagai content creator. Dia juga content creator. Dan kami tinggal serumah. Satu rumah. Enggak lah. Sekos. Iya, boleh. Tapi kita sekamar. Tapi emang gitu. Jadi gue jelasin nih. Satu rumah, ada beberapa ruang, kami sekamar. Ya. Yang lain ada, kami usir gitu. Nggak boleh kami berdua. Ya. Nggak, bercanda. Kami pakai kasur satu. Enggak lah, woy. Dua lah. Satu yang nggak pakai. Sama aja. Oke, ngomong-ngomong soal TikTok nih. Sebagai content creator. Walaupun baru-baru mulai juga. Kok lebih enak konten di TikTok atau di IG? Aku biasanya kan kalau konten tuh biasa kan post ke semua sosmed tuh. Tapi kayak lebih bebas di TikTok sebenarnya. Kayak lebih Boleh 5 menit. Oke. lebih bebas lah intinya. Kayak dia udah alay aja kayak itu di TikTok.
gas gitu. Oke. Nah, aku suka nih bahas-bahas TikTok. Emang TikTok lebih bebas tapi dia lebih banyak kebijakan komunitas. Kayak ngerokok kayak nggak boleh di TikTok. Oke, ya. Ya kan langsung dibatasi. Senjata tajam dan sebagainya nggak bisa. Rokok kadang-kadang bisa tapi. Kadang-kadang. Kau tau nggak cara FYP? Men. Kok tanya sama aku, men? Iya, kau tahu nggak? Biar aku kasih tahu. Oh ya, aku nggak tahu, men. Bang Abdi, gimana nih cara FYP? Nah, yang pertama, sholat 5 waktu. salah. Betul. Secara konten. Secara konten. Ya sholat juga perlu sebenarnya. Ya. Betul. Oke, yang pertama sholat 5 waktu. Ini sebelum kita bahas cara FYP ini, aku kurang apa ya? Kurang setuju nggak juga? Kurang ajar, apalagi? Enggak. Lihat kan? Inilah nih, random ini nih. Ini random. Itu berasa random, men. Boleh juga. Kalau nggak adil. Itu dia. Langsung dapat jawabannya. Aku merasa nggak adil sama TikTok. Sebenarnya bukan sama TikTok aja nih. Ini lebih ke zaman sekarang lah. Konten zaman sekarang. Kau tahu sendiri lah. Kita konten tuh harus nulis skrip dulu kan. Riset dulu apa yang rame. Ya. Shoot, editing, posting. Dan belum tentu rame, ya kan? Oke. Ada juga orang yang pakai kamera satu terus dia ngoceh aja. Bisa FYP. Contohnya? Enggak usah. Contoh. Enggak, aku nggak masalah. Cuman kayak merasa nggak adil, effortnya nggak sama. Tapi ya, rezeki masing-masing. Ya. Cuman aku tetap setuju itu disebut konten kreator karena dia membuat konten. Ya, dia tetap konten kreator tuh kan membuat konten. Apapun isinya kan. Cuman ya maksudnya merasa nggak adil ya. Emang nggak masalah, ada rezeki masing-masing. Jadi kok nggak bermasalah kan sama hal-hal gitu? Kok kita buang ke bawah ya? Aku udah ada asbak. Oh, buang ke bawah dari tadi. Maaf ya. Kebiasaan. Ini masih buang-buang juga, udahlah. Makanya kalau untuk mengajarin orang nih, misalnya ada yang tanya, Bang, cara FYP, cara FYP gimana bang? Susah ngasih taunya. Tergantung dia mau pakai jenis konten apa. Kalau dia cuma mau pakai depan kamera aja, oke, gas. Tapi kalau misalnya dia mau ngonten nggak cari FYP, bisa kita ajarin sekarang. Bisa buat skrip dulu ini itu. Tapi kalau untuk FYP sulit ngajarinnya. Misalnya udah banyak kelas-kelas tuh yang 3 detik pertama hook dulu, nggak worth juga gitu. Tergantung. Gimana kalau aku bilang hal paling random di dunia itu adalah FYP, men? Nah, kalau aku tengok emang fenomenanya zaman sekarang, yang penting dalam videoku tuh ada hal yang random aja atau hal yang aneh aja gitu. Itu yang unik gitu. Kayak misalnya atau Easter egg apa gitu. Itu bisa bikin FYP. Tapi belum jamin rame, tapi FYP. Oke lah, menurut kau di zaman sekarang nih, aku nggak bisa kasih tip cara FYP, tapi kok menurut kau yang udah aku perhatiin nih, kayak mana cara FYP ya di zaman sekarang lah? Pertama pakai musik yang lagi tren, terus buka itu cheating. Ya kan sebenarnya kalau mau lebih gampang, mau lebih easy, cantik atau dan seksi sikit lah. Aku juga mau. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir siapa pasarnya kita? Pasar cewek-cewek cantik ini siapa sih? Kita enak liatnya gitu. Enggak, men. Visual. Kajian. Kok kajian? Ceramah aku biasa lewat. Memang aku blokir biasa tuh video-video kayak itu. Aku save sih. Nggak, sedikit. 2 lah paling. Enggak, ada masih. boleh. Tarik lah. Langsung ngudut lagi. Pegang dulu. Auto dolar kuning. Oh, makan aja lah. Makan bang. Ya bang. Bismillah. Ini kayak celup enak, Cok. Pilih MU. Oke. Atau Arsenal. Ini lagi di champion, men. Arsenal bisa kalahin Madrid kemarin. Oh, pilih cewek, Pak. Oke. Dia nggak mengecewakan, cuy. Enak gak? Menurut kau MU lagi on fire nggak sekarang? On water, mau tenggelam ya dulu. Pelatihnya coba Ruben Onsu.
Pelatihnya nggak salah bro, Pak. Lanjut ya. Nggak. Pelatihnya nggak salah. Jadi siapa? Chemistry pemain kurang, menurut Pak. Tapi kan chemistry pemain tuh karena pelatih, men. Ya mungkin gini, dia belum biasa gitu. Atau belum ada pelatih yang tepat untuk membuat chemistry para pemain MU tuh masuk gitu. Kalau kau nih ditawarin jadi pelatih MU, nah, mau nggak? Mending Persir Raja Mendace. Kau di rumah ada hobi nggak? Ada. Aku biasanya suka ngulik. Ngulik tuh gimana? Gak gini. Aku kan biasa gini. Misal aku lihat berita nih. Contoh berita terakhir tuh tentang tarif Amerika Serikat, tarif dari Donald Trump ke. Oh, yang dia perang sama Cina tuh. Ya. Oke. Jadi mungkin aku nggak tahu, mungkin orang-orang lain tuh ya udah lihat berita satu udah gitu kan. Tapi aku ya ngulik sampai dampaknya kemana-mana gitu. Contoh misalnya dampaknya ke emas, dampak ke saham, dampak negara. Karena kan tiap-tiap negara itu dampaknya pasti beda. Ya kan? Pasti nggak akan sama. Jadi ya aku suka ngulik-ngulik hal-hal kayak itu. Ataupun ya berita-berita baru yang misalnya sebenarnya apapun sih beritanya. Mau gosip kayak mau apa kayak aku suka ngulik intinya. Aku suka lihat sampai ke detailnya. Oh ya lebih bagusnya kayaknya aku suka hal yang detail. Observasi? Ya boleh. Misalnya gini, aku misalnya dikasih contoh, dibilang misalnya sama orang, kalau makanan yang udah jatuh, sebelum 5 menit masih aman. Karena ada pernah mitos kayak itu dulu. Aku nggak tahu juga mitos ya. Pak. Oke. Tapi aku nggak bisa terima mentah-mentah. Jadi aku bakalan... Emang 5 menit? Bukan ya, 5 detik? Ya intinya nggak tahu lah, intinya 5 detik, 5 menit. Kan pernah dengar yang kayak gitu kan. Nah aku nggak bisa terima langsung. Jadi kayak aku cari dulu jawabannya. Sekarang udah ada ChatGPT kan, enak juga. Oh udah bisa tanya. Bahkan kita bisa lihat juga sumber-sumbernya. Bisa sampai langsung ke jurnal, mau ke video-video penjelasan. Dr. Ichibos misalnya nih. Asik men. Dr. Ichibos asik cok. Serius. Iya. Itu membuka mata dunia. Berarti kau suka ngulik ya? Ya. Berapa anak? Nyulik itu nyulik. Ya berapa udah? Gak ada. Masih. Harus ada. Oke, ngulik ya? 3. Ada rumah. Oke, tak itu. Kalau kau punya? Aneh, normal? Aneh. Maunya normal dulu. Langsung aneh. Normal ya udah kayak itu, ngapain lagi kayak itu? Yang aneh nih. Normal dulu lah. Normal kan contohnya kok kalah PES sama aku misalnya, itu udah normal tuh hobi kok. Oke. Hobi aku nih. Itu dia. Enak, coba tes. Pakai rokok? Oh iya. Enak nggak? Shit, man. Jadi kayak waktu kau gini ya. Nah, waktu sek tuh kan dia lagi berputar di leher kau tuh. Pas keluarnya tuh enak kali. Aku baru tahu nih. Hobi awak tuh. Enak kan? Kayaknya asik bisa jadi hobi aneh aku. Jangan. Boleh ya? Sudah aku punya hobi aneh satu men. Cuma aku. Elah, belum dipatenin kan? Ya, itu bikin beatbox. Tuh hobi next level ya. Hobi next level coba lebih enak lagi. Beatbox sambil ngerokok tuh. Ya. Kau ada nggak satu kata-kata atau quotes yang bisa kau ingat dan kau pakai di hidup kau gitu? Yang kau ingat aja lah. Hidup itu seperti lumba-lumba men. Berkelompok. Wah. Kata-kata itu yang kau pakai selama ini gitu. Apapun yang kau lakukan, kelompok lebih bermanfaat gitu. Berguna, berjalan. Ya, kita tuh harus bisa hidup bersosial. Kita tuh harus bisa dengan orang-orang lain, harus bisa menyesuaikan, membantu, bermanfaat. Aku ada satu kata-kata yang ku ingat. Bukan ku lakuin, ku ingat gitu. What you're not changing, you're choosing.
Coba pikir. Artinya Bang Messi. Lah, coba lu. What? You are not changing, you choosing. You are not changing your... Apa yang nggak kau ubah berarti kau pilih itu. Ya. Tapi pilihan itu masih bisa diubah setiap waktu. Iya. Misal kau 2014 pilih siapa? Nah, belum milih waktu itu. Oh iya betul ya. 2005. Tuh, Yusuf Kala. Ya kan, dia kan sama itu. Kok 2014 belum milih? 2005 pilih Yusuf Kala. Ya, suka aja tapi kalau coblos, milih aja gitu. Tahun 90? Hah? Tahun 90? Itu masih Soeharto kan? Nggak bisa pilih siapa-siapa ya. Kau kenal Soeharto nggak? Fotonya kayak ini nih. ada foto dia yang kayak gitu. Nggak kenal nggak Soeharto itu? Tahu aku. Kalau kenal, ya aku nggak pernah ngopi sama Soeharto. Nggak tahu. Karena bagi aku, kenal sama orang tuh ngopi. Kalau belum ngopi, berarti belum kenal. Salah undang orang berarti. Ngopi? Hah? Kenal ngopi dah. Bukan. Kau nggak kenal Soeharto. Oh, cari yang kenal Soeharto tadi. Tanya, kenapa Pak? Tahun 98 tuh ada apa Pak? Tuh, Bapak tuh. Pak! Oh iya. Enggak. Oke. Bahas lu tadi yang you're not changing your choosing. Bahas. Pindah tadi ya. Deep kan? Kayak maksudnya, kok nggak milih sesuatu? Kok nggak merubah sesuatu? Kok nggak sesuatu? Enggak. Kok nggak milih? Kok nggak milih Prabowo nih kemarin kan? Gak dengar. Nah, kok nggak milih? Aceh 80% Anies, bro. Ya. Presidennya intinya Prabowo sekarang. Ya, aku suka Prabowo. Oh ya, aku penasaran orang-orang yang kok udah kesini anjir. Ya, aku penasaran ya kayak orang-orang pilih Prabowo tuh sekarang tuh kayak mana sih? Maksudnya dia tuh dia menanggapi apa yang terjadi di Indonesia sekarang tuh kayak mana? Menurut kok? Aku penasaran aja kayak kok gini bang jadinya? Ini nggak? Emang gimana jadinya? Tapi kayaknya orang tuh menurut aku ya bagus-bagus aja. Wah. Kau kenapa pilih Prabowo? Bukannya si Gibran ini nih. Enggak, aku pilih Prabowo-nya. Ya kan Gibran juga masuk, cuy. Maksudnya gitu kan. Tapi banyak alasan kayak gitu. Dia suka Prabowo-nya gitu. Ya aku nggak masalah. Ya. Ya, menurut kau kayak mana? Orang tuh kok misalnya kau kemarin tuh pilih Prabowo misalnya. Dan emang kau pilih Prabowo waktu itu? Enggak. Alah, iya aja. Aku suka orang yang berdialog. Oh, kau suka Mahfud MD berarti. Kan berdialog juga. Kayak gue bilang tadi, aku lebih suka hal yang detail. Jadi kayak contoh gebrakan. Mahfud MD apa kurangnya dia? Oh, Mit. Aku suka. Kan dia bukan calon. Kemarin tuh kalau dia sama Prabowo tuh aku auto pilih Prabowo. Mahfud MD sama NU cocok. Enggak. Anjir iya sih. Biar bersatu Udah ya. Full, Jadi gitu kan. misalnya Jadi full squad. Udah. Kok nggak baca kunut? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi misalnya presiden kita aja Bhinneka Tunggal Ika. Enggak butuh berbeda, kita tetap sama. Ya. Mau kau baca kunut atau enggak? Ya tetap Mahfud MD. MD-nya tuh apa sih? MD-nya. Oh. Mahmudin. Nama ayahnya, nama panjang ayahnya? Sama men, sama nama kakek aku men. Mahmudin. Nama kakek aku Mahmud. Mahmud. Nah, what you're not changing, you're choosing. Aku lihat YouTube nih, bagus tapi kata-katanya. Ya tapi iya nggak sih? Apa? Apa yang kau nggak ganti, apa yang kau memilih untuk tidak mengganti, berarti kau pilih itu. Misalnya attitude. Oke. Kau ubah sikap. Berarti kau emang suka kayak gitu. Ya. Nah, Itu kalau kita bahas dalam konteks sifat. yes. Nah, kalau konteks muka, Emang udah pilihan kita, nggak bisa kita ganti lagi. emang kita sempat memilih. Enggak. Tapi kan what you're not changing. Berarti gini. Misalnya aku nggak mau ubah muka aku nih. Berarti kau pilih itu. Bisa gitu jadi. Misalnya nih, kau mukamu gini aja, nggak kau cukur, nih. Berarti kau choosing itu, kau pilih itu berarti. Iya, oke. Ini hal yang tumbuh. Ini nggak yang tumbuh, memang melekat. Ya, misalnya contoh warna kulit aku gelap dan muka aku kayak gini. Kan aku nggak milih dulu. Iya nggak milih, dan kau nggak mau ubah kan? Ya, itu bukan pilihan aku kan. Hmm. Oh, misalnya aku oplas gitu, operasi plastik. Itu kan kau ubah. Hmm. Berarti kau yang pertama tadi nggak mau. Karena yang pertama aku nggak pernah milih. Iya. Iya nggak sih? Yang udah ada tuh berarti ya udah tuh nggak usah kita anggap.
Oke. Tapi yang nggak kau ubah. Misalnya yang udah ada nih. Oh ya, oke. Aku sepakat sih. Yang udah ada nih, yang nggak kau ubah-ubah nih. Berarti kau pilih itu. Misalnya. Contoh. Kau bangun pagi jam 6. Jam 12 siang lah. Nggak pagi lagi ya, tapi jam 12 lah gitu kan. Kau memilih untuk tidak merubahnya. Berarti kau pilih itu kan? Bakaran, Jok. Oi. Men. Enggak. Oke, maaf. Berarti kau milih untuk itu. Milih untuk Nggak merubahnya, berarti kau pilih itu. bangun siang. Kau tiap hari bangun jam 12. Kau nggak berubah. Berarti kau pilih, kau emang pilih kau. Misal aku udah hidupin alarm aku dari jam 6. Jam 6 lewat 1, jam 6 lewat 2, jam 6 lewat 3, jam 6 lewat 4, sampai jam 12. Oke. Gimana cara aku pilih? Kan aku memang gak terbangun. Tubuh kau secara nggak langsung memilih untuk aku lebih pengen jam 12 kayaknya. Berarti di tubuh aku ada dualisme ya? Bisa. Ngikut. Bisa jadi. Bisa kayak ini, ada yang bagian pilih dan ada yang enggak gitu. Gini aja, badan kita. Contoh aku kan mau milih untuk bangun tuh kan. Ya. Tapi tubuh aku enggak gitu. No man, no fuck man, sleep. Durasinya 1 rokok nih. Oke. Enggak rokok tuh. Mbaknya. Oh man. Tapi ininya 2 jam. Nah, kok gak bisa dia kan? Dia harus pakai hati men. Oh bisa. Cusing itu sampai mana tadi? Kau pilih siapa waktu 2014? Kan. Syuf kalah. Enggak lagi lah dia. Dia 2010 kira. Iya 2012, 2014. Dia kan? Ya kah? Ya, Jokowi Yusuf Kala wakil. Oh, Jokowi JK. Oh iya. Waktu itu lawannya SBY. Enggak SBY enggak main lagi. MU. Kan. Kan. Arsenal lah. Bukan lah. Masih. Apa ya lawan dia waktu itu? Prabowo lawannya. Prabowo Hanura ya? Kau perempuan Nura aja. Prabowo sama Wiranto ya. Entah ya pun. 14 Prabowo sama Hatta Rajasa. Prabowo Hatta ya betul. Megawati sama Prabowo ada. Kalau nggak salah aku itulah yang pertama kali pulang dari Yordania. Oh itu 2004. Iya pertama kali pemilu kan. 2004 tuh. Itu kan pertama kali pemilu tuh. Ya. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh kali bahasnya. Yang dekat-dekat sama kita aja apa? Oh ya yang dekat sama kau apa? Kopi. Enggak, yang dekat sesuatu, bukan benda. Maksudnya yang dekat sama hidup kau gitu. Itu aja yang kita bahas coba. Nggak usah berat-berat kali. Bukan benda. Bukan benda hidup. Contoh, aku dekat sama content creator. Berarti kita bahas content creator aja gitu. Content creating gitu. Game. Oke, game ya. Itu hobi aku main game. Apa? Kau pernah main game nggak? Pernah lah. Game apa kau main? PS paling. Ya main langsung lah. Enggak. Aku jarang main game, tapi ya paling PES. Yang lain kayak Enggak, kalau aku game enggak. Aku dulu cuma main PB. PB. Kalau PB game nostalgia men. Aku nggak gamer masa orang. kecil kita emang PB ya. Aku takut candu, soalnya waktu PB itu candu parah tuh. SMP pulang sekolah langsung PB, beli case. Pokoknya enggak into game gitu. Free pada main lu. Oh, permainan enggak. Ada dulu. Tunggu habis bilingan. Aku suka game free tuh yang 2 ya. Api dan air tau? Tahu. Fire and water. Tahu. Sama game yang kepala besar tuh apa namanya? Big. Yang pakai tendang-tendang kaki, pakai bola. Ya, Nah, tapi itu. kepalanya gede kali men. Tahu ada. Lebih gede. Emang besar kepala orangnya. Emang sama. Besar kepalanya emang. Pakai sepatu, maksudnya kepala sama sepatu hampir sama gitu kan. Ya tahu. Ya, kakinya gede tapi badannya kecil. Pernah Pernah main game, Big Head Soccer apa? Pernah. Itu ada main dulu. Kau ada main? Ada. Sekarang pun ada di HP, Cuk. Pernah main, udah hapus. Oh ya? Nggak enak. Enggak, why? Enak. Apa alasan kau tuh game tuh nggak enak? Kalau menurut aku tuh seru kali dulu. Kaki emak kepala cuman. Enak, Cuk. Mutilasi. Bahaya. Itu yang dekat sama aku berarti, game ya? Game. Yang dekat sama aku apa ya? Lagu favorit kau apa? Awal nggak suka denger lagu.
aku dengar lagu tuh kayak apa yang misalnya gini, lewat di FYP nih. Tuh lagu yang aku dengar habis itu cari fullnya di YouTube dah, tapi nggak ada yang playlist gitu, nggak ada. Semua enak dia kuping tuh. Berarti kok dangdut suka, rock suka, Kayak yang asik-asik. Suka. Aku nggak ada pilihan lagu. reggae suka, jazz. Iya yang sering lewat FYP. Biasa kan yang kalau yang lewat FYP itu pasti approve aja gitu kan. Banyak orang suka berarti. Itu aku suka juga berarti. Tadi kok bilang tadi kok nggak suka game. Lagu juga kok nggak ada yang kayak favoritnya tuh. Game juga nggak ada yang favoritnya. Jadi apa nih? Kok kategori apa yang kau punya hal yang favorit? Itu. Tapi gara-gara kau tanya ini aku jadi kepikiran juga. Aku nggak ada sesuatu hal yang memang aku suka. Nah itu. Ada sih film, termasuk nggak sih? Apa? Film? Film aku suka nonton film. Boleh. Kenapa enggak? Boleh. Film apa misalnya yang Tapi kau suka? ya itulah, semua film aku suka. Kan aneh. Maksudnya coba Spesifik, ayolah, men. Enggak, gini kayak. Harus nentuin. Kan kayak nih. What you're choosing is your apa? Iya. Nah, gini. Misalnya gini. Kalau film India, dengar film India, aku suka karena dari kecil aku nonton itu. Film Korea juga suka. Baru-baru Krishna dulu. Enggak. Ini apa? Apa? Bukan. Bima. Ding cet. Film jadul. Percaya cet. Kayak go itet. Habis itu India suka, Korea suka juga. Barat juga suka. Semua genre. Timur suka semua. Di Indonesia juga suka. Cuman aku nggak sempat nonton semua gitu. Oke. Film ini apa? Javanese. Enggak gini. Oh, suka tuh bagian apa? Pas suami pergi kerja ya kan. Enggak ada. Bukannya itu ya. Yang terus. Yang teman masa kecil lah sih. Enggak nih. Suami ketiduran. Enggak. Capek. Ini. Kau pernah nggak misalnya nih, kau ada Netflix nih misalnya kan. Terus banyak nih film-film yang baru masuk nih. Ya. Tapi gak ada series yang kau belum selesai gitu. Ada. Gak sempat nonton lain, harus nonton ini dulu. Oh, maksudnya harus nonton itu dulu. Harus nonton ini dulu biasanya. Kalau aku ya, kayak misalnya, anjir banyak nih aku daftarkan misalnya daftar playlist gitu kan. Daftar PNS misalnya. Kan, daftar playlist TNI, polisi. Enggak, daftar playlist kan. Yang tadi lu. Kok kayak itu enggak? Apa tuh? Yalah, gara-gara ada film series yang belum 6 season atau 7 season Harus habisin tuh. Kok enggak kan kayak aduh ada film baru nih. Mau habisin dia. Abis ini enggak ada gimana? Kok biasa aku nonton yang lain dulu gitu? Iya. Aduh, aku enggak bisa juga kayaknya caranya nih. Sayang Netflix aku. Kalau caranya, aku tanya caranya kan. Tidur, makan teratur, jaga kesehatan. Lah, urusannya. Ya, Nontonnya anjir. Nontonnya kapan? ya nontonnya di waktu-waktu senggang. Iya, pas ada waktu senggang nih, aku harus nonton yang ini gitu. Yang season tadi. Sedangkan movie-movie yang satu episode nggak ada gitu. Movie satu Cuma satu episode. serial nggak sih kalau Iya, per movie. episode? Series, serial. Movie yang satu cuman 1 jam 30 menit biasanya. Ada. Kayak mana nggak ada? Bukan masalah ada. Awak jadinya nggak nonton itu gara-gara nonton series nih. Oh, Nah. gara-gara kau nonton series. Jangan nonton series kalau gitu. Itu lagi mana caranya maksudnya kayak entar lagi lah aku nonton tapi gak nonton. Cak. Kok banyak playlistnya dah nih. Ya, Cak, diam. Gini. Ini aja belum sempat aku nonton tuh. Coba. Apa tuh Ipar Adalah Maut? Belum nonton. Wak. Coba kau tenangin pikiran kau dulu. Yang Raditnya belum nonton yang Radit. Woi. Menantu Sinting tuh. Gini nih, coba tenangin pikiran, teman-teman. Oke. Bayangkan kau Men. Oi. Serius nih, ini serius. Ini serius nih, podcast paling serius di dunia. nggak tahu ya, itu karena habit ya kan. Kelinci. Itu handphone. Apa? Apa dah? Handphone habit ada emang. Tapi ya juga, kalau dipikir-pikir, itu awak nggak tahu jawabannya. Hobi kau yang paling misalnya, yang paling nggak suka gitu nggak ada. Semua suka aku. Semua aku lakuin. Ya, bukannya kayak kau bilang tadi, misalnya ya dalam hidup nih ya pilihan gitu. Kau harus milih lah. Oke. Pilih semua. Jangan bilang yang paling suka, tapi favorit.
Yang lama, oke. Ya? Yang lama. Bebas. Yang lama 3 Idiot. Oke. Yang terbaru aku paling suka tuh iya. Atau pindah ke series. Series aku belum banyak yang aku nonton sampai habis. Tapi banyak loh. Selama ini aku lihat kau nonton series drakor. Kan series. Gak ada. Drakor Drakor awak jarang. Drakor pasti awak nonton yang 1 episode. Jarang. Ada tapi jarang gitu. 1 episode. Maksudnya movie. Ya, film movie. berarti. Bukan series. Bukan. Oh, Film. kalau kalau series ada satu. Series Korea. Apa judulnya? Mouse. Kalau kalian tahu. Oh, serial ya. Serial pembunuhan gitu. Ya. Wih, tuh mantap tuh. Ya, Itu serial kalau menurut awak itu sekarang. koruptor kan. Bukan Mouse. Jadi, Oh, Mouse ya? ya mouse. Big mouse. Bukan Big Mouse. Jadi, mouse ya udah. Big Mouse sama itu Big Mound. Apa big mouse? Ya, Big Mound. Gunung gede itu. Enggak, Big Mound besar mulut. Big Mound. Oh, big mouse. Itu Big Mound. Itu Ya, itu yang ya. main si itu. Ini yang Mouse. siapa sih itu? Tuh, siapa? Siapa namanya? Choyoshi. Coyos. Kayak apa Choyoshi anjir? Ya Choyoshi kayaknya. Ya. Bukan. Lee Jong-suk. Lee Jong-suk. Lee Jong-suk tuh ya. Jauh ya. Jauh Choi ya. Woo-sik lain lagi. Lee Jong-suk itu yang The Big Mouth. Tapi awak kurang suka. Aku suka yang Mouse. Ya. Coba cari Mouse. Series Mouse. Itu kalau series itu paling mantap suka lihat aku. Ya. Plot twist. Yes. Tuh, film polisi kan? Film Korea. Ya, polisi. Polisi Korea. Nah, itu kalau series. Kalau film berarti oke aku putuskan ya. Udah tadi kan 3 Idiot. Itu film lama. Yang terbaru. Oke, film terbaru. Terbaru. Anjir masa India lagi? Nggak apa-apa. Berarti nampak kan kategori yang kau suka sebenarnya. Secara tidak langsung. Ya, kan ya udahlah. Apa? Apa? Itu Maharaja. Maharaja. Kau belum nonton Ya, belum. Oh sayang, nonton. Ya aku Nggak ngerti yo. bukan nggak ngerti. Aku suka film India, Ya. tapi sesekali. Oke, yang Indo. Kok jadi pilih-pilih film anjir? Ya udah. Yang film Indo berarti yang awak Top rate film menurut kau di Indo. Mencuri Raden Saleh. Oke, boleh. Mencuri Raden Saleh. Nah, mantap beli itu yang main aku sama Kau ya, main ya. main siapa lagi tadi? Kau anggota Cowboy Junior ya. Kau bagian yang seniornya ya. Enggak, awak Angga. Mirip anjir aku awak Angga. Angga Yunani. Dah. Kau apa Indonesia? Indonesia aja. Gak usah yang luar. Satu batang lagi boleh nggak? Lagi seru nih pembahasannya. Tapi medan berantakan aja. Padahal temanya tuh kau apa? Standar TikTok. Itu temanya itu sebenarnya. Tapi standar TikTok cuma bahas dikit ya. Udah lah. Berarti nanti judulnya podcast. Dah itu aja. Bincang-bincang. Film Indo terbaik menurut aku. Yang terbaru? Yang terlama? Pertengahan lah. Kayak awak tadi. Raden Saleh tuh 2021 apa? Susana. Wih, udah lama kali. Jangan, yang baru-baru. Yang baru ada. Oh, yang lo namanya. Jangan yang itu lebih. Maksudnya nggak asih yang horor lah. Nggak asih yang horor lah. Horor. Loh. Ya kan film. Nggak horor kita bilang terus. Kategori paling laku di Indo lah kita bilang itu kan. Ini yang bagus. Itu bagus juga. Cuman yang bagus di luar horor. Bagus juga. Cuman aku. Ya maksudnya gini. Boleh juga horor. tapi jangan. Ya udah Susana emang. Kan gue belum nonton. Udah. Udah. Dulu tapi waktu aku kecil. Itu berarti Susana lama. Bukan Susana lo namanya. Aku cuma ingat waktu 100 susuk itu lah. Ya, intinya gara-gara dia aku susah tidur dulu. Lah, aku susah tidur dulu yang kursi goyang. Ingat. Gitu. Kan kayak ada kumisnya anjir. Hantunya tuh terkejut, Pak. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat nggak takut lagi kan? Takut lagi. Yang bayi ngomong kiamat aja nggak takut lagi dia. Kiamat gitu. Dah. Apa kau tadi? Oh ini kalau Indo tapi bukan film ya? Apa? Bukan film nih. Juga. Ini yang paling aku suka nih. Series Pertaruhan. Oh. Iya. Nah, itu seru tuh. Oh berarti kau series ya nggak movie ya? Movie ada, cuma aku lupa mungkin ya. Karena aku udah jarang nonton film Indo. Aku Oh ya, nih awak tanya juga nih.
Kan di Aceh nggak ada bioskop kan. Kau pertama kali nonton bioskop, nonton apa? Pertama kali, first. Dilan. Sama. Tapi 2000 berapa tuh? 2017. enggak, Iya, 2017 kan? 18. Aku ingat karena waktu itu aku study tour Ya. ke Medan. Sama. Nonton itu. SMA kan? Ya, sama. Itu pertama kali, tapi nggak puas gue karena duduknya paling ujung terus pala kayak gini. Nggak puas. Paling bawah. Yang kedua baru berkesan segitu. Apa? Nonton film beranak, bukan. Dua Garis Biru. Itu bioskop yang pernah aku nikmati pertama kali itu Dua Garis Biru. Ya. Asik juga, maksudnya aku bayangin kayak pergaulan bebas gitu. Pas aku ngerasa lihat waktu bapak marah tuh. Bayangin posisi aku di situ. Anjir, nggak tuh buat ngapain tuh. Misalnya kita hamilin anak orang terus di sekolah didatangi, bapaknya garang pula. Mantap Ya. karakternya anjir. Dia Untung aku baik pada ya, jadi kondisi bingung ya gitu kan. Maksudnya jadi serba salah kayak mana. Ujung-ujungnya ya harus tanggung jawab. Tuh nggak tinggal di Aceh. Tapi kan nggak menutup Ya, kemungkinan maksudnya ada kayak kejadian-kejadian lingkungan gitu. aku alhamdulillah Ya lebih. nggak yang Harusnya ya pacaran lebih bebas gitu, nggak terjaga. biasa aja gitu. Tapi ada kan? Nggak ada. Nggak sampai hamil. Nggak. Oh, nggak pernah kayak gitu itu. Astagfirullah. Nggak, maksudnya biasanya di kondisi kayak manapun. Nggak pernah. Ada. Maksudnya apakah itu di sekolah apa gimana? Kadang-kadang ya itu tetap ada hal-hal kayak itu. Iya, nggak pernah Bedanya ya awak lebih hamilin. dilarang gitu. Bukan kok. Oh, Bukan kok di pelakunya, Aceh, bukan- di Aceh. Bukan pelaku, tapi ya di tempat gitu. Di Aceh ada lah pasti. Kau ngerti tentang emas, Lumayan. Mbak? Kakak boleh. Oh iya, emas di Aceh. 3 gram sekarang 6 juta ya. Ya kalau itu ya di semua kan. Kita bahas permayam lah. Ya, permayam. Permayam. Per tanggal 20 sekarang 18 ya? Ya. Per tanggal 19 emas sekarang 3 gram. 1 gramnya berapa? Kalau di Banda itu kan 3,3 gram. 1 gram. Satu mayam. Satu mayam. Satu mayam. Satu mayam itu 3,3 gram. Kalau nggak salah nih harganya itu bisa sampai 6,3 jutaan. 1 mayam 6, berapa? 6,3. Kalau misalnya ceweknya 15 mayam berarti? Ya 95 lah. 95 juta. Mungkin 93 atau 94 lah. Berarti seorang pria pemuda Aceh di zaman sekarang harus punya 95 juta untuk menikah. Itu kan rata-rata kayaknya. Rata-rata. Tapi kan itu nggak semua. Maksudnya Nggak semua, paling kurang 300 ribu gitu kan. Tapi tetap 990 juga. ya kalian rata-rata berapa sih, Mang? Berapa mayam memang? 15. 15 tuh. 15 udah average. Average. Ya kalau memang rata-rata 15 ya segitu. 90-an. 95. Kita breakdown. Harga yang harus dibayar seorang pria Aceh, Dikeluarkan. yang harus dikeluarkan pria Aceh untuk menikahi seorang wanita Aceh. 95 juta maharnya. Belum ini hantaran. Hantaran kira-kira berapa tuh? Hantaran 1 biji dulu 5 juta lah ya. 10 biasanya. 10. Paling. Kayaknya kurang lebih 10. 105. Ya 100. Kalau dia di rumah mungkin sekitar, kalau patokan sama abang aku kemarin habis 30 jutaan. Apa nih? Pesta. Kalau pesta. Oke. 30 jutaan habis. Mungkin ya. Ya, kalau dia di hotel itu sekitar 70 juta. Oke. 105, 175. Udah, ya 180 dah. Tapi kan kita bilang yang wajibnya aja nih. Kalau pesta itu kan nggak wajib. Tapi kan orang pada buat pesta. Tapi ada yang enggak kan? Oke, Atau yang enggak. setelah itu misalnya. Oke, yang enggak lah, yang enggak. Karena misalnya gini, kita lihat yang perlunya dulu nih. Untuk nikahnya dulu nih. Oke, untuk nikahnya cuma 95 kan. Sama hantaran 10 juta. Hantaran. 10 dari sebelah. 100 juta, 105. 100-an. Oke, kalau kalian nggak buat acara berarti habis sekitar 110 ya, jaga-jaga Belum biaya transport. jaga-jaga 130 lah. Hmm. Untuk undang warga dan sebagainya. 120 tuh udah kayaknya minimal ya. Minimal kali 120. Itu nikah tanpa acara. Ya, tanpa acara. Kalau pakai acara tambah sekitar 100 juta lah. Cukup lah. Paling minim kita bilang kayak kau bilang tadi 30. Oke. 30 di rumah. Paling minim ya. Aduh, gimana nikah, Cuk? Berarti kalau misalnya orang dengan UMR Aceh sekarang UMR berapa? 3,5 ya. 3,5. Kita anggaplah 3,5 misalnya nih. Yes. Otomatis kan dia paling max untuk nabung tuh 1,5 juta misalnya. Ini pembahasan serius sedikit ya.
2 juta itu buat kehidupan dia misalnya kan. Atau investasi dia nanti uang makan, uang sewa rumah, dan lain-lain. Paling mungkin sanggup dia bisa simpan per bulan 1,5 juta. Coba kau bayangin, berapa bulan tuh untuk bisa sampai 150 juta tadi? Atau 100 juta lah. 100 juta men. 1 juta? Berarti 2 bulan kan 3 juta. Yes. 20 bulan 30 juta. Betul nggak? Baru 30? Iya nggak sih? 2 bulan 3 juta. 20 bulan 30 juta. Man, what the hell? Berapa tahun lagi berarti itu? Berarti 20 kita butuh 4 kali lagi tuh. Sekitar 60 sampai 70 bulan untuk ngumpulin. 6 tahun berarti. DCWC. Itu kalau Fritz. Solusinya apa kira-kira untuk pemuda Aceh ini? Nggak bisa bilang solusi soalnya. Ya, kerja lah paling. Ya mau gimana? Kalau memang itu tuntutan dari sebelah pihak, ya gimana? Kita memang harus kerja keras. Damn, gimana nikah cu? Kayaknya bakalan nih dalam tahun ini ke depan banyak yang nikah tuh umur 30 lah. Sekarang kan gini, karena misalnya kayak aku tuh tamat kuliah dengan umur 23 tahun. Kalau nggak salah aku sekitar 23 tahun aku baru tamat kuliah. Kalau normalnya kayak tadi, itu kan butuh 6 tahun tuh, berarti 29. Normalnya nikah nih. Ini kita bilang tanpa privilege. Oke. Tanpa bantuan keluarga lah, misalnya kita bilang. Itu 29 umurnya. Lama kan? Itu pun belum tentu juga kau 29 karena mungkin di perjalanan kau ke 29 tuh pastilah uangnya kau pakai. Pasti maksudnya kayak kau mau nabung nih, sekali nggak salah gitu. Iya, tadi nggak ada. Kita belum ada emergency lagi ya. Misalnya darurat, belum ada duit. Maksudnya nih apa bahasa? Nih yang enggaknya misalnya itu darurat tuh, dibutuhkan tuh darurat misalnya. Itu belum tuh. Berat men kok itu. Ya memang harus cari jalan keluar yang ya harus sabar. Tapi di Aceh kan masih beragam juga di sebenarnya. Ada juga yang 5 mayam, ada juga yang 10 mayam. Bahkan tergantung ada juga ceweknya. yang lebih 20 mayam, 30 mayam juga ada masih. Tergantung ceweknya. Ya, tergantung. Cuman kadang-kadang keluarga cewek gitu kan. Kadang-kadang. Misalnya keluarga cewek kasih nih ringan gitu kayak ada 5 mayam aja cukup lah. Tapi pasti kita sebagai cowok nih merasa Oh ya pasti. Kayak masa 5 mayam cewek. Dia kan kondisi terbaik tuh dari cowok itu yang bisa setinggi-tinggi mungkin untuk kasih maharnya dan yang ceweknya tuh yang semudah-mudah mungkin. Iya. Itu kan kondisi yang paling bagus. Ya, cuman pasti ada perasaan cowok yang nggak enak gitu kayak masa cuma 5 mayam. Ya. Kasihlah 5 lagi gitu misalnya. Itu yang Kalau dia berharga, punya ya kenapa nggak bisa beban. all in aja udah gitu. Semoga. Cuman aku lihat kadang-kadang sekarang itu gengsi ada. Kan ada yang kayak gitu tuh. Misalnya orang tuh segini, kita harus segini juga. Nah itu kadang-kadang yang ada yang kayak gitu. Fenomena omongan tetangga. Ini pendapat aku mau minum ini dulu. Pendapat aku nih, Di. Oke. Pendapat aku nikah, ya mahar tuh penting. Sangat penting mahar tuh. Kenapa penting? Karena itu yang menjamin si cewek nanti. Iya. Misal nih, nauzubillah misalnya si cowok nih brengsek nih, misalnya baru ada masalah dikit dia langsung cerai. Langsung ditalak nih. Ya itu sebagai jaminannya si cewek nih, mahar nih. Makanya semakin tinggi ya semakin bagus karena jaminannya semakin besar kan. Nah, tapi menurut aku juga hal yang paling penting itu juga fasilitas ataupun kita bilang kebutuhan seperti rumah, kendaraan. Intinya hal-hal yang kayak gitu, itu juga penting gitu. Bukan cuma nikah. Jadi belum tentu yang tadi dia punya mahar nih 100 juta keluar, terus dia nggak punya rumah, kayak mana? Tinggal di mana? Itu dia berarti udah 200 juta harus mikirin lagi itu ya? 100. Ya udah 100 juta mikirin itu lagi ya? Iya harus pikirin dong. Kita bilang lah nggak usah beli rumah, oke. Sewa. Sewa juga duit 20 jutaan. Ya, sewa. Belum peralatan isi rumah. Berat men. Takut di masa depan banyak cowok Aceh yang jomblo anjing. Bukan lajang apa? Lajang tua, berondong tua apa bahasanya. Menurut aku ya,
seharusnya hukum tuh kayak gini. Kita bisa lihat tingkat ekonomi sebuah daerah tuh gimana. Contoh sekarang tuh ini lagi bermasalah nih ekonomi. Emas lagi tinggi-tingginya, saham lagi anjlok. Kalau yang mau nikah sekarang dengan kumpul sekarang tuh kan harusnya bisa lebih diperhatiin untuk harga emas. Maharnya nih misalnya. Harus lebih dimudahkan misalnya. Untuk orang-orang yang mau nikah dalam waktu yang lebih singkat ataupun cepat gitu kan. Tapi kalau yang long term aman. Ya udah sabar-sabar aja dulu. Iya. Saling ngerti sebenarnya. Lebih ke situ. Kau pengen nggak balik ke masa kecil kau? Pengen lah. Karena masa kecilku enggak ini. Enggak apa namanya? Enggak sedih ya. Belum sedih. Enggak, aku suka kan ada beberapa orang tuh kalau ditanya kayak ini tuh, aku nggak mau balik masa kecil karena masa kecilnya mungkin kayak dibully atau apa. Kalau aku nggak. Kalau aku insyaallah aku pengen balik lagi gitu. Pengen. Kayak udahlah enak. Dulu cuma pikir main aja kan. Apa yang pengen kali kau ulang? Main guli. Awak ahli Kelereng. Kampung kelereng. Kampung gua pemenang juara 1 selalu. Bukan juara 1 bersama. Itu main kelerengnya itu judi gak sih sebenarnya? Enggak lah anjir. Kan kita keluarin. Enggak ada main bayar-bayar kayak itu kami. Tahu enggak komen bolongin terus masukin hitung sampai 100. Ya. Tuh cuma Poin-poin ya. poin-poin aja tuh. Oh, ada. Ahli kali awak Rejo bisa kena anjir. Satu cuma saingan awak. Kena. Ada satu saingan awak enggak bisa awak kalahin. Oh iya, setiap kali kita mukul kelereng orang tuh Satu gitu. poin. Nanti masukin 2 gitu. Kir Banyak lah. bahasa kita kir ya. Lojo. Lojo tuh misalnya guli kau di sini tapi konek di sini gitu. Gini ya. Kayak pale dah kayak. Ada yang itu tapi awak karena pro kan. Oh yaudah gitu sih. Enggak sepro itu. Itu yang paling jahat tuh, yang punya tangannya gede dah. Jadi waktu nek Jauh ah. jauh bisa lojo lagi men. Bisa guli kau di sini kan. Kok bisa di sini ya? Bisa Bisa jauh. Segini nih ya, pap jauh. Ada space lebih. Kalau kau apa? Pengen main apa lagi kau? Masa kecil? Enggak, aku enggak. Aku nggak pengen balik masa kecil. Kenapa? Bukan masalah ringan, senang atau berat. Apa enggak? Itu kau jadi kecil? Aku benci menjadi orang yang anak-anak. Ya kan kita nggak tahu waktu itu kita anak-anak. Ya, makanya kan kita udah tahu nih. Aku nggak pengen ulang lagi. Aku nggak pengen Tapi balik. kalau misalnya kau dikasih balik nih, tapi dengan diri kau yang sekarang enak lah. Katanya kumis kan. Ya, kayak aman. Mengguli, gak usah ajak dia ada anak. Om udah punya anak. Ya maksudnya kan enak gitu. Pas balik, ini aduh nggak bisa bilang. Gak bisa bilang di sini maksudnya. Misalnya kau bisa balik ke masa kecil tapi dengan tubuh yang sebesar ini, tapi kau dianggap umur 8 tahun kan enak gitu. Dia aja cok kalau kayak gitu. Gak dia Giant, raksasa, otomatis. Pasti pengen belah kau semua tuh. Misalnya, Ya kalau berantem jadi backing ya. misalnya main bola nih, pasti kita paling pro di situ. Tangkap, kita di kiper atau apa gitu. Betul. Maksud aku balik ke waktu kecil tuh bukan dengan tubuh kayak gini juga. Nggak asik lah, nggak mau juga aku. Tadi mau gue bilang. Ya, Mengulang. tadi Ini aku bayanginnya. kita- Tadi aku bayanginnya dengan tubuh besar sih. Makin panjang tangan awak. Kena kalau semua tak gitu. Enggak, maksud aku nih kita mengulang masa kecil. Dengan pasti tubuh yang biasa, Ya, ya. tubuh proporsional dong. Gimana cara gambarin orang tuh udah sukses? Apa karena udah dia memiliki harta kekayaan 1 kuadriliun nah gitu? Apa definisi sukses bagi ulul azmi? Nothing. Apa? Berarti nggak sukses, nggak akan sukses kok. Aku kayak nggak ada kata sukses tuh karena ya sukses itu waktu udah di surga misalnya gitu. Iya. Jauh kali ya. Itu baru kayak sukses gitu. Karena kan nggak ada apa kau mencari uang di dunia ini. Waktu di surga kok nggak ada ujungnya uang tuh. Nggak ada limit. Kau butuh apa aja ada. Nah, aku di situ sih kalau sukses. Maksudnya di dunia ini ya nggak ada ujungnya kayak itu, ngerti nggak? Kayak kau mencari 1.000, habis itu kau dapat 2.000, 3.000, 4.000. Masih ada orang 10.000. Masih ada orang yang 5.000. Sebenarnya nih. Iya kan? Kayak nggak ada akhirnya aja kayak itu kalau kita bilang. Tapi kalau kita bahasnya
kaya. Ya ada orang kaya kayak gitu. Definisi sukses buatku adalah ketika kau bisa membuat diri kau merasa cukup. Dah, itu sukses dunia aku. Kok? Siapapun. Oh. Kalau kau bisa buat diri kau merasa cukup Iya. akan segala sesuatu, itu kau udah sukses. Berarti kita bisa anggap bahwa semua titik kita sebenarnya sukses. Udah sukses. Kita sukses. Kita sukses. Sampai ketemu di episode 2.